Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera. Kita memasuki minggu sengsara yang ke-6, dan minggu depan adalah minggu sengsara yang terakhir, di mana kita akan menyaksikan kesengsaraan Yesus dari dekat. Kekasih Tuhan sekalian, di bawah tema pulihkanlah kami dari perasaan sendirian dan sepi dalam pergumulan. Ketika kita ada dalam perasaan sendiri, walaupun di tengah keramaian, ada saat di mana kita merasa sendiri. Karena ada dalam beban pergumulan yang berat, biasanya kita membutuhkan bahu tempat bersandar. Kita membutuhkan teman yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan support, yang bisa memberikan dukungan, agar kita tidak mengalami kehilangan harapan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Getsemani menjadi tempat perang, pergumulan batin dari Yesus. Ia berperang dalam kemanusiaannya terhadap tugas, tanggung jawab yang Allah percayakan kepadanya. Ia ada dalam pergumulan yang sangat-sangat berat. Kondisi ini digambarkan dalam bacaan kita. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ia sangat takut dan gentar. Saudara-saudaraku yang kekasih, perasaan gentar adalah perasaan ketakutan dan kecemasan. Gelisah, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dan ini berkaitan dengan ancaman atau perasaan tidak aman. Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kondisi ini pun tergambar dalam Injil Yohanes. Yohanes menggambarkan bahwa dalam doanya ia bersungguh-sungguh sehingga peluhnya itu seperti darah yang menetes. Ini pergumulan yang cukup berat. Dalam kondisi ini Yesus membutuhkan teman. Dan teman yang ia pilih adalah 3 orang. Yakobus, Yohanes. 2 orang yang pernah, Yakobus dan Yohanes ini Injil Markus mencatat di pasal 10 ayat 38 dan 39, mereka berkata kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus saya minum? Mereka bilang, kami dapat, kami bisa. Yesus juga memilih Petrus karena di pasal yang sama, pasal 14 ayat 29 dan ayat 31, Petrus pernah mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak.
Tiga orang ini telah memberikan sebuah gambaran diri mereka dan kesetiaan mereka sebagai seorang sahabat kepada Yesus lewat perkataan mereka. Ya. Kalau di pasal 10 ayat 38 39 Yakobus dan Yohanes bilang, "Bapak, kami dapat minum cawan yang akan Bapak minum." Petrus bilang, "Bapak, semua orang boleh lari, beta sonde. Kalau beta harus mati sama-sama, beta sepi ini." Tiga orang ini dipilih karena perkataan mereka. Ya. Seringkali kita memiliki sahabat terbaik karena kata-kata. Ya. Mereka menjadi sahabat kita karena kita percaya akan perkataan mereka. Bahwa mereka setia. Mereka siap ada bersama dengan kita dalam segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Teman yang lain Tuhan Yesus bilang, "Bosong agak tinggal di sini." Kemudian Tuhan Yesus ajak intiga nih, "Mari kau maju sedikit supaya bosong tiga bisa dukung beta ketika beta ada dalam pergumulan yang berat." Kemudian Yesus maju beberapa langkah saja dari mereka dan Yesus mulai ada di dalam doa. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan ia maju sedikit. Berarti mungkin kalau dia berdoa di lilin situ, nah 3 orang kawan ada di bagian meja sini. Dan Yesus berdoa dengan merebahkan tubuhnya di tanah. Dia tidur di tanah, merebahkan berarti dia matono. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau Injil Yohanes menggambarkan bahwa dia berdoa sungguh-sungguh itu sampai darah menetes, pecah pembuluh darah. Sebuah tekanan emosi yang begitu kuat, ya, sampai pecah pembuluh darah. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi. Ambillah cawan ini, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Isi doa ini menggambarkan bahwa Tuhan sudah sampai, Yesus sudah sampai pada titik tidak sanggup lagi sebagai seorang manusia. Dia sudah hampir-hampir tidak sanggup. Dia bilang, "Tuhan, kalau memang ini harus berlalu, berlalulah." Yesus sanggup. Karena ketaatannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Bapa, ketaatannya kepada rencana penyelamatan, maka dia mengatakan, "Tapi bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak." Saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doa yang begitu berat, 3 teman tidur. 3 teman ini tidur. Waktu balik belakang Petrus, "Lu tidur? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku barang 1 jam saja, 1 jam?" Catatan Injil Markus tidak mengatakan bagaimana Petrus menjawab. Mungkin dia skala parah. Susun bisa jawab. Dengar cuma kali sayup-sayup. Dan Yesus kembali berdoa. Hal ini dilakukannya selama sebanyak 3 kali. Dengan doa yang sama. Dengan permohonan yang sama. Dengan permintaan yang sama. Pertanyaannya, apakah Yesus tertekan dan khawatir terhadap penyiksaan fisik yang akan ia alami? Apakah dia begitu takutnya dengan penderitaan fisik yang harus ia alami? Tidak. Sesungguhnya tidak. Karena itu terjawab nanti dalam 7 perkataan Yesus di kayu salib. Sebenarnya Yesus tertekan karena dia sadar dengan sungguh bahwa manusia
akan berujung pada maut karena dosa. Ini yang membuat ia merasa sangat tertekan. Bahwa inilah yang harus dijalani oleh seorang anak manusia, karena upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dan Yesus tertekan akan ini. Bahwa Allah akan meninggalkan manusia ketika mereka ada di dalam dosa. Dalam satu perkataan Yesus, ya Aba, ya Bapa, Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itulah yang akan terjadi pada manusia. Semua manusia tanpa kecuali akan mengalami ditinggalkan oleh Allah dalam keberdosaan. Ini membuat Yesus merasa sangat tertekan. Bahwa inilah yang harus dijalani, inilah yang harus dialami oleh seorang anak manusia. Perasaan ditinggalkan oleh Allah. Itu yang disebut perasaan sendirian. Ditinggalkan oleh Allah. Ya. Ditinggalkan oleh manusia boleh, masih ada banyak manusia yang lain yang bisa terima kita. Tapi kalau ditinggalkan oleh Allah, apa yang akan terjadi? Manusia akan masuk dalam kebinasaan. Karena upah dosa ialah maut. Manusia terpisah dari Allah. Markus 15 ayat 34. Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi dosa, kondisi manusia itu sama seperti jalan yang tidak ada jalan kembali. Ketika manusia berdosa, dia ada dalam satu jalan yang hanya one way, pergi dan tidak bisa kembali. Itulah dosa, tidak ada jalan kembali. Dan itu akan mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Dan karena itu Yesus merasa sangat tertekan. Yesus merasakan ini sebagai sesuatu yang berat, yang tidak bisa dilewati oleh seorang anak manusia. Tetapi ia sadar bahwa ia harus melewatinya, menggantikan saya dan saudara. Ia harus melewatinya bukan karena ia adalah manusia yang berdosa. Tidak. Ia harus melalui jalan itu, jalan yang harus saya dan saudara lewati karena dosa. Ia harus merasakan ditinggalkan oleh Allah, terpisah dari Allah di kayu salib. Ia harus merasakan hal itu. Karena itu ia merebahkan dirinya ke tanah sebagai bentuk kerendahan hati, sebagai bentuk ia benar-benar mengosongkan dirinya. Ia merebahkan diri ke tanah dan ia memohon dengan sungguh, ya Bapa, kalau memang tidak ada yang mustahil bagimu, kalau memang cawan ini boleh lalu, biarlah engkau mengambil, sanggup. Tapi kalau memang harus ia lewati, biarlah itu menjadi kehendak Bapa. Dia memberikan keputusannya kepada Bapa. Dia datang dengan kepasrahan dan permohonan yang sungguh. Ia tetap meminta bahwa kehendak Allah yang terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, cawan adalah simbol murka Allah. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita menemukan di situ dalam penglihatan yang Allah sampaikan kepada Yohanes, cawan ialah murka Allah yang diberikan kepada manusia. Cawan adalah simbol penderitaan, cawan adalah simbol hukuman, cawan adalah simbol murka Allah yang harus diminum oleh Yesus, diambil oleh Yesus.
Dan Yesus menerima itu dalam ketaatannya yang sungguh. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau perjalanan manusia yang saya gambarkan tadi adalah seperti perjalanan one way, hanya satu jalan untuk terus ke sana dan tidak bisa kembali, maka demikian juga keselamatan. Keselamatan juga hanya terjadi melalui jalan kematian Yesus. Jalan yang harus dilewati oleh manusia, dilewati oleh Yesus, menggantikan saya dan saudara. Ia menyelesaikannya sampai ia mengatakan sudah selesai. Segala penderitaan yang harus ia lewati telah ia selesaikan. Dan ia tahu dia harus melewatinya. Ia ada dalam pergumulan yang berat, kesendirian yang berat. Ia membutuhkan teman, tetapi temannya tertidur. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu di bacaan ini Yesus mengatakan kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoa. Hal berjaga-jaga artinya dalam bahasa Yunaninya Gregoreti atau tetap sadar. Berjaga-jaga itu artinya tetap sadar. Kenapa harus tetap sadar? Kenapa harus ada dalam kondisi ini? Petrus mencatatnya dalam surat Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat 8, dia bilang karena iblis selalu berkeliaran untuk mencari mangsa seperti singa yang mengaum. Catatan 1 Petrus ini berdasarkan pengalamannya sendiri. Ia yang tadi mengatakan kepada Yesus, sekalipun semua orang tergoncang imannya, saya tidak. Sekalipun semua orang lari, saya tidak. Bapak mati di mana, saya mati ikut di situ. Saya tidak akan lari. Tapi ternyata baru beberapa jam kemudian dia bilang, aku tidak kenal orang itu. Dan ketika Petrus mencatat dalam suratnya, dia kembali mengingat apa yang pernah ia jalani. Dia sadar bahwa ketika kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berdoa sehingga kita tidak dikuatkan, maka iblis yang mengaum-ngaum seperti singa itu akan menangkap kita. Siapapun dia bisa menangkap kita untuk menggunakan kita sebagai alat di tangannya untuk mengacaukan dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat ini Yesus mengatakan saatnya sudah tiba. Ketika dia mengatakan saatnya sudah tiba, tadinya ia ada dalam pergumulan yang berat. Tadinya dia bilang seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat takut dan gentar, seperti mau mati rasanya. Tapi di ayat 41 dia mengatakan saatnya sudah tiba. Setelah dia berdoa 3 kali, dia bilang saya sudah siap. Saatnya sudah tiba. Lihatlah, anak manusia akan diserahkan. Dia siap. Saudara-saudaraku yang kekasih, pernahkah kita mengalami kondisi yang seperti ini? Kita ada dalam kondisi yang begitu berat, seolah-olah kita sendiri menghadapi persoalan dan pergumulan yang begitu berat. Dan ketika kita berdoa, kita dipulihkan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan menolong kita. Dan akhirnya kita mampu mengatakan terima kasih Tuhan untuk satu ujian yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita bisa melewatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajar dari firman ini kita belajar bahwa ketika kita ada dalam perasaan merasa sendiri, mengalami pergumulan, merasa sepi di tengah keramaian, merasa soal itu terlalu berat,
Mari kita belajar dari cara Yesus berdoa. Memang ia sempat meminta Tuhan untuk mengambil cawan, tapi dia bilang bukan kehendakku, tetapi kehendak. Artinya jika itu memang harus kita jalani, persoalan dan pergumulan itu harus kita lewati, badai itu harus kita terjang, maka mintalah Tuhan untuk bersama dengan kita. Beri kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu mengatakan kepada semua orang, kepada dunia, sama seperti yang Yesus katakan, saatnya sudah tiba. Saya sudah siap. Entah apapun yang ada di depan, saya sudah siap untuk menghadapinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kenapa saya mengatakan hal ini? Karena terkadang kita justru menjadi lebih kecewa. Terkadang kita justru menjadi lebih lemah ketika kita merasa bahwa kita hanya sendiri ada dalam pergumulan kita. Apalagi kalau kita mau banding-banding, wih hari dia susah, beta puku paka mau mati. Mas sekarang sampai di beta, dia bikin ketar tahu. Papa mama, Yesus mengalami hal ini. Tapi ketika ia mengalaminya, dia tidak marah pada Petrus dan dua sahabat yang tadi don bilang Bapak bersiap, dia hanya bilang berjaga-jaga dan berdoa. Bosong harus berjaga-jaga dan berdoa, karena pergumulan mungkin akan ada pada bosong. Roda ini berputar, bahwa mungkin hari ini pergumulan itu ada pada saya, dan kalian tidak bersama-sama dengan saya berjuang. Tapi besok mungkin ketika pergumulan yang sama ada pada kalian, kalian harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Kalian harus bisa kuat karena sekalian berjaga-jaga dan berdoa. Ini juga akan menjadi spirit, semangat bagi saya dan kita semua. Jangan merasa kecewa, jangan merasa marah, jangan merasa sakit hati jika kita ada dalam pergumulan dan perasaan sendirian. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Firman ini membuktikan kepada saya dan saudara bahwa ketika semua orang tidak ada bersama dengan kita dan tidak memberi dukungan kepada kita ketika kita ada dalam kesendirian, datanglah dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mintalah Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Mintalah Tuhan hikmat agar kita dapat melihat jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalan. Dan biarkanlah Tuhan mempersiapkan hati kita sehingga kita benar dan mampu melewati segala tantangan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Yesus akhirnya mampu mengatakannya, saya sudah siap. Waktunya telah tiba. Saya sudah siap. Ini menjadi kekuatannya bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Marilah kita menjalani hari-hari di depan dengan mengatakan saya sudah siap. Apapun itu, Tuhanlah panduan saya, Tuhanlah kekuatan saya, Tuhanlah tempat saya berdoa dan memohon. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, sehingga kita tidak lagi akan pernah merasa kesendirian. Kita tidak akan lagi merasa sepi dalam pergumulan kita, karena kita ada dan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.